Ada hal yang cukup menarik ketika beberapa hari ini ramai perbincangan tentang masalah penyakit GERD yang gak bikin sakit jantung. Ini karena sebuah postingan seorang dokter jantung yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa GERD ini tidak menyebabkan sakit pada jantung. Namun di sini terjadi misinformasi, terjadi miskomunikasi antara apa yang ingin disampaikan oleh dokter jantung tersebut dan apa yang ditangkap oleh masyarakat kebanyakan. Jadi, menurut pemahaman yang saya telaah dari berbagai macam komentar-komentar tulisan netizen di media sosial. Jadi intinya dokter jantung ini ingin menyampaikan bahwa GERD ketika misalkan kambuh itu tidak membuat sakit pada jantung, dengan asumsi bahwa jantungnya itu masih dalam keadaan yang sehat. Namun di sisi lain, pemahaman masyarakat kebanyakan adalah GERD itu bisa membuat penyakit pada jantung, jadi menyebabkan penyakit pada jantung, dengan asumsi bahwa tubuh kita ini adalah satu kesatuan sistem yang kompleks gitu kan. Dan ketika salah satu anggota tubuh kita ini mengalami masalah dengan durasi yang cukup lama dan itu tidak ditangani dengan baik sehingga penyakitnya itu cukup parah, maka mau tidak mau ini akan menyebabkan dampak pada organ tubuh yang lain, sehingga organ tubuh yang lain pun mengalami penyakit. Ya, ini contohnya GERD menyebabkan penyakit kepada jantung dengan asumsi yang proses panjang tadi gitu kan. Jadi disinilah pentingnya kita itu harus memahami dulu konteks apa yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangan dulu kita menyimpulkan bahwa yang orang sampaikan itu dengan pemahaman kita, maka akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi misinformasi yang pada akhirnya akan menimbulkan perdebatan yang sebenarnya ini tidak perlu. Namun di sisi lain, ketika Dr. Tirta pun ikut mengomentari masalah ini dan kemudian mengatakan kata-kata kasar, menurut saya ini sebenarnya kurang pantas gitu. Pertama, bahwa kita membaca sesuatu itu tidak dibatasi, atau mempelajari sesuatu itu tidak dibatasi oleh pendidikan ataupun profesi. Jadi jangan menyalahkan orang bilang sok tahu gitu, sok pinter gitu, karena dia bukan ahlinya. Ini menurut saya juga jadi masalah di negara kita. Banyak di perdebatan pertelevisian ketika seseorang itu mengeluarkan pendapat, namun karena dia bukan di bidangnya, misalkan latar pendidikannya tidak sesuai atau profesinya tidak sesuai, orang-orang tertentu kadang dia dianggap sok tahu gitu kan. Itu kan bukan profesi kamu, bukan latar belakang pendidikan kamu. Inilah persepsi orang-orang Indonesia yang salah, karena pembelajaran itu tidak dibatasi oleh pendidikan, latar belakang pendidikan atau profesi. Jadi wajar-wajar saja ketika misalkan saya seorang latar belakang pendidikan teknik itu mempelajari medis,
hukum, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, kita harus juga mengetahui batasan-batasan keilmuan tersebut. Dari apa yang saya baca, dari Mark Sindom gitu kan, ini bukan pembahasan medis gitu kan, ini pembahasan yang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa ketika kita mempelajari sesuatu dan mungkin ada kaitannya dengan keilmuan yang lain, maka kita harus memahami batasannya di mana. Jadi jangan sampai melangkahi, karena ketika kita melangkahi batasan-batasan tersebut akan terjadi kekacauan. Walaupun memang ruang lingkup dari keilmuan itu saling terhubung, namun pada bidang-bidang tertentu ini dibatasi untuk efektivitas praktek di lapangan. Jadi ya seyogianya kalau misalkan gitu orang yang sudah belajar itu mau membaca gitu kan, itu kalau salah gitu jangan dibodoh-bodohin atau jangan dibilang so pintar. Cukup ya, ini apa yang kamu baca ini arahnya ke sini loh gitu, bukan ke sana gitu. Jadi di negara kita kan itu literasi orang-orang Indonesia sangat rendah. Jadi jangan sampai ketika orang yang mau membaca, orang yang mau belajar, kemudian mereka disalahkan karena mereka salah memahami apa yang mereka baca. Ini adalah kesalahan yang akan membuat orang makin malas belajar. Udah belajar itu pusing, terus ketika salah dibilang sok pinter, dibilang sok tahu gitu. Harusnya menurut saya ketika seseorang yang sudah mau belajar dan salah itu dikasih tahu mana yang benarnya seperti apa gitu.